memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yeti Apriani sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya ingin melakukan wawancara kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya sedang bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, Bapak Wagiman. Di sini saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ya Pak udah mau menyempatkan waktu pada saya untuk melakukan kegiatan. Mohon izin sebelumnya Pak, saya di sini ingin melakukan kegiatan wawancara terkait dengan tugas calon guru penggerak pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Maaf Bapak, ada beberapa pertanyaan nanti ya Pak yang ingin saya ajukan Ya, kepada boleh. Bapak terkait tentang kepemimpinan. Tentunya Bapak di sini sudah lama ya Pak ya? Ya, kurang lebih hampir 3 tahun lah ya. Alhamdulillah, kurang lebih 3 tahun, dan kebetulan saya juga mengenal Bapak dengan baik. Ya, maaf Pak di sini. Nah, pertanyaan pertama ini Pak. Nah, selama ini saat Bapak menjadi kepala sekolah tentunya ada beberapa hal-hal atau kasus-kasus ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Oh, jadi ya kita ini kan namanya SMK ya. SMK ini ya kita berhadapan dengan anak-anak yang masa perpindahan ya, masa peralihan dari anak-anak ke dewasa ya. Nah, jadi ini ya memang banyak kadang-kadang ya masalah yang kita hadapi ya. Nah, cuman dalam menghadapi masalah itu ya kita pilah-pilah ya, kita klasifikasikan ya masalahnya seperti apa, sehingga nanti ya untuk penyelesaian juga kita yang mempunyai ya cara yang berbeda-beda ya kan. Jadi tidak kita pukul rata, jadi kita klasifikasikan ya. Nah, kemudian ya bagaimana tentunya ya supaya dengan penyelesaian itu ya nanti akan menunjukkan bahwa ya anak-anak kita itu ya moralnya akan semakin baik ya kan. Karena sekarang ini ya cukup banyak permasalahan itu karena pengaruh dari media sosial. Betul. Ya, keadaan pergaulan yang begitu luas dan cepat ya kan. Nah, tapi ya bagaimana supaya etika anak-anak itu tetap terkondisikan dengan baik.
ya sepanjang itu masih bisa kita arahkan, mungkin begitu Pak. Baik Pak. Oke. Ya memang benar Pak, sekarang ini pengaruh media sosial itu luar biasa ya Pak. Memang teknologi itu banyak sisi positifnya, tapi anak-anak ini sekarang salah dipergunakan. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Bapak ini kan juga sudah selain sebelumnya Bapak juga kan pernah jadi kepala sekolah ya Pak ya, sebelum di SMK 2 Terbanggi Besaran ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana pastinya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak. Ya, jadi untuk mengambil keputusan itu, saya sebagai kepala sekolah itu selalu dari bottom up ya, dari bawah ke atas ya. Jadi kalau permasalahan itu terjadi, maka diproses dulu di bawah. Seperti misalnya kalau permasalahan itu di kelas, maka diproses dulu oleh gurunya yang mengajar saat itu ya. Kemudian kalau belum bisa diselesaikan, maka diserahkan ke wali kelasnya. Seandainya belum juga bisa clear, maka di BK. Nah, nanti kalau semua sudah melewati birokrasi yang saya sebutkan tadi, baru nanti saya sebagai kepala sekolah tinggal finalkan saja ya, apakah ya mana yang kalau dia dua kepentingan dan sama-sama ini ya silakan itu aja. Ini yang mana yang lebih banyak untuk kebaikannya, yaitu yang kita pakai ya kan. Jadi mungkin dia baik itu kan artinya ya bisa dari sisi-sisi yang berbeda ya kan. Cuman kita lihat mana yang lebih banyak ya untuk kebaikannya, maka itu yang kita ambil keputusan. Luar biasa ya Pak, berarti untuk mengambil keputusan itu dimulai dari bawah ke atas ya. Jadi semua dilibatkan ya Pak ya, itu luar biasa. Memang kalau kita kolaborasi dengan baik antar semua warga sekolah itu, maka insya Allah semuanya hasil keputusannya itu yang terakhir dan yang paling baik gitu ya Pak. Oke. Nah, kemudian tentunya itu termasuk dalam langkah-langkah ya Pak ya, berarti itu terkait dengan langkah-langkah atau prosedur apa yang misalnya Bapak lakukan kan gitu selama ini, tentunya seperti itu. Nah, kemudian Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif nih, yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan, tentunya terkait dengan kasus-kasus dilema etika. Ya. Jadi yang efektif kita ambil itu ya, dalam mengambil keputusan itu jangan lupa kita melibatkan orang tua ya, supaya setelah keputusan itu diambil tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang akan melakukan ya berundel ke kita ya. Nah, jadi gitu. Jadi apapun ceritanya itu kita upayakan supaya dalam pengambilan keputusan itu ya, untuk bisa melibatkan orang tua ya. Jadi libatkanlah orang tua dalam mengambil keputusan. Benar sekali Pak. Kalau memang nih Pak ya, kalau tidak melibatkan orang tua ini nanti bisa miskomunikasi dan khawatirnya pihak sekolah yang disalahkan gitu. Ya. Luar biasa Bapak. Kemudian Pak nih tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu banyak sekali tantangan dari berbagai pihak ya Pak. Ada pro kontra itu pasti ya Pak. Nah, hal apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini? Jadi ini tantangan buat saya sebagai kepala sekolah, yaitu ya dimana pada saat kita mengambil sebuah keputusan ya, jika keputusan itu dia mempunyai dua kepentingan ya, dua kepentingan dan sama-sama antara A dan B ini dia mempunyai
argumentasi yang sama-sama benar kan? Iya benar. Jadi hal itulah yang bisa yang menyulitkan kita. Tapi ya dengan cara kita ya lakukan pendekatan sosial ya, pendekatan secara humanis ke pihak-pihak yang bermasalah itu, maka lambat tapi pasti yang mereka pada akhirnya menerima. Jadi ya kita lakukan komunikasi yang baik. Iya benar. Ya. Jadi komunikasi ya Pak yang luar biasa Pak. Saya juga banyak belajar nih dari Bapak itu hari ini. Karena memang komunikasi yang bagus itu berarti kan Pak, ada saling menghargai. Iya Pak. betul. Terus, Makanya ya kita adakan komunikasi yang bagus. Bisa juga kita melibatkan unsur-unsur masyarakat ya. Pada kita ini kan namanya suku-suku ya. Jadi ya bukan kita membeda-bedakan suku, tapi ya bisa juga kita misalnya pada kelompok tertentu kita punya kenalan yang baik di lingkungan mereka, ya bisa kita gunakan untuk menjembatani ya dalam rangka penyelesaian masalah itu. Nggak apa-apa, jadi kita libatkan masyarakat juga ya yang kita anggap mampu ya kan. Misalnya maaf ya, bukan kita beda-beda suku. Iya, misalnya di daerah tertentu misalnya itu ada suku misalnya pribumi ya. Tentunya yang akan bisa menjembatani, memberikan informasi yang jelas kepada mereka, mungkin ya orang yang satu sifat satu suku dengan mereka. Nah kita manfaatkan itu nggak apa-apa. Iya benar. Jadi begitu. Ya kalau lebih dekat itu mungkin jembatannya lebih. Ya benar sekali itu. Kemudian Bapak nih dalam mengatasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini, adakah Bapak ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian masalah-masalah etika itu, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat nih permasalahan? Ya. Jadi kalau masalah ini ya apalagi kita menyangkut ya etika ya kan, ini lebih cepat lebih bagus karena isu yang seperti ini kan cepat berkembang. Jadi kita nggak usah, ini kita harus selesaikan sekian hari lagi. Tidak, lebih cepat lebih bagus. Selesaikan dengan secepat-cepatnya. Gitu. Jadi nggak terjadwal, gitu nggak. Jadi bisa masalah terjadi cepat kita ambil tindakan, kita carikan solusinya seperti apa secepat mungkin. Nggak terjadwal. Iya. Ya. Kalau diselesaikan cepat, cepat selesai ya, juga. lebih cepat lebih bagus. Baik, untuk cepat lebih bagus. Ya, kemudian Bapak nih, tentunya pasti kan ada seseorang nih Pak, atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Ya banyak, terutama itu ya tim dari kesiswaan ya, kemudian ini tim dari BK. Nah itu tim-tim yang saya sebutkan tadi ya, inilah yang membantu kepala sekolah dalam yang mengambil sebuah keputusan yang tepat dalam penyelesaian dilema etika. Jadi tanpa mereka itu sulit, karena yang kepala sekolah itu dia nggak tahu persis, nggak terlalu banyak ya di permasalahan di bawah. Nah, tapi kalau guru BK itu kan dia dibagi. Misalnya guru A dia menangani 150 siswa wajib. Guru B misalnya 150 siswa terdiri dari kelas A, B, C, nama anaknya ini ya. Nah begitu. Nah sehingga kalau pada kelas tertentu ada anak yang bermasalah, pasti ada guru BK yang mengampu dari anak itu. Siapa? Misalnya guru si A, guru BK atas nama si A. Kita tanya, dia lebih banyak tahu tentang anak itu. Itulah
komponen-komponen yang di bawah itu yang membantu kepala sekolah dalam mengambil keputusan biar tepat. Gitu Mbak Titi. Kalau guru kesiswaan dengan wakil kesiswaan dengan BK ini ya Pak ya, tentunya sangat paham sekali, itu paling dekat dengan anak-anak itu. Betul. Kemudian Bapak, ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak. Nah, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, apa sih Pak pembelajaran yang misalnya Bapak bisa petik nih dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika ini? Nah, jadi ya kita berdasarkan pengalaman yang ada dan dengan situasi kondisi saat ini ya, anak-anak ya yang kita bilang tadi yang sudah serba teknologi informatika yang begitu canggih ya, itu ya kita ya sebagai pimpinan itu harus selalu bisa mengikuti perkembangan ya teknologi, terutama teknologi informatika yang berkembang saat ini, supaya kita ya nggak ketinggalan. Nah, jadi artinya harus update terus ya seorang pemimpin itu, supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah-langkah, terutama untuk membuat sebuah kebijakan. Karena keputusan itu bisa saja dia tidak tidak saklek ya, tidak sesuai persis dengan aturan yang ada. Kenapa? Ya karena ada kebijakan. Kebijakan itu kan pasti melanggar ya aturan yang sudah ditentukan, tetapi ya demi ya kebaikan tentunya ya, maka kebijakan diambil. Cuman kalau terlalu banyak kebijakan itu ya pada akhirnya ya aturan juga ya nggak berlaku. Tapi pada koridor-koridor tertentu kebijakan itu ada, karena yang namanya kebijakan pasti ya melanggar ya, melanggar aturan. Jadi mungkin begitu Pak. Tentunya kebijakan yang kita ambil juga itu memang harus ada kebijakan ya Pak, tapi tetap kita harus memperhatikan. Ya, harus memperhatikan memang aturan atau mungkin peraturan yang memang sudah ditetapkan atau disepakati di sekolah. Sepanjang tidak terlalu besar kita melanggar aturan atau tata tertib yang sudah ditentukan di sekolah itu ya nggak apa-apa sih, kebijakan itu boleh saja. Ya, tapi kalau udah terlalu banyak ya kebijakan semua isinya ya nggak perlu lagi aturan itu, rusak kan? Iya benar. Ya, jadi kebijakan diberikan itu pasti sedikit, walaupun sedikit pasti dia ya menabrak ya aturan yang ada. Baik Bapak, luar biasa. Terima kasih nih, dari saya wawancara dengan Pak Wagimani ada banyak yang bisa saya petik juga, pengalaman. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak prestasinya Pak Wagimani ya, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak juga selalu diberikan sehat. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, semangat. Oke, terima kasih. Inilah hasil wawancara saya dengan Bapak Wagiman dari Kepala SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.